hikmah Ramadan dalam talaah, tasawuf, dan filsafat Islam. Bersama kita sudah hadir seorang ustadz. Beliau adalah akademisi dari Universitas Ibnu Khaldun yang sudah sangat di kalangan para aktivis Islam, yaitu Ustadz Sukron Ma'mun, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi. Gimana kabar, sehat? Ya, alhamdulillah bisa berjumpa kita walaupun tidak berjumpa fisik, Ustadz. Iya, betul. Baik Ustadz, netizen sudah tidak sabar untuk menunggu pencerahan dari Ustadz, untuk menerima tausiah Ustadz seputar hikmah Ramadan dalam telaah tasawuf maupun filsafat Islam. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa Viva TV di mana saja berada, wabil khusus kepada host Bang Hadi Priyono yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang senantiasa mencurahkan nikmatnya, inayah hidayah kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah kita, wabil khusus ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah atau 2020 Masehi, yang alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki malam ke-11, fase kedua di bulan Ramadan. Fase pertama adalah fase rahmat, fase kedua insyaallah yang akan kita masuki adalah fase ampunan, dan fase ketiga di bulan Ramadan adalah merupakan fase pembebasan kita dari api neraka. Dalam kesempatan ini, dalam kajian Ramadan, hikmah Ramadan, telaah tasawuf dan filsafat Islam, saya ingin mencoba mengupas, mengkaji tentang Ramadan sebagai bulan yang multifungsi, bulan yang multi manfaat, yang multiguna. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, ketika membahas tentang keutamaan Ramadan, membahas tentang keagungan Ramadan, beliau menggunakan diksi wazaifu syahri Ramadan. Beliau menggunakan diksi wazifah, bukan fadilah, tapi menggunakan diksi wazifah. Ketika saya melihat di dalam kamus bahasa Arab, kamus Al-Munawwir, ternyata wazaif ini dari kata wazifah yang artinya adalah fungsi. Jadi wazaif artinya fungsi bulan Ramadan. Artinya Ramadan ini bulan yang multifungsi, yang multi manfaat, yang multiguna. Jadi ketika kita mau membeli sesuatu, baik itu alat elektronik ataupun yang lainnya, maka yang pertama kita akan tanyakan kepada si penjual adalah fungsi alat ini apa? Fungsi alat ini untuk apa dan berapa besar dan seberapa banyak fungsinya. Ketika alat itu memiliki fungsi yang banyak, fungsi yang besar, maka bagi orang tertentu dan kalangan tertentu, harga sudah tidak jadi masalah. Yang penting fungsinya luar biasa.
ya. Yang penting manfaatnya luar biasa, yang penting kegunaannya luar biasa. Nah, begitupun dengan Ramadan. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali memilih diksi wazifah atau wazaif fungsi mungkin di dalamnya supaya kita senantiasa lebih tertarik kira-kira Ramadan ini memiliki fungsi apa dan seperti apa kegunaannya untuk kita orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu maka kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW atau mentelaah tentang ayat-ayat terkait dengan puasa, insya Allah nanti akan kita bahas, kita akan melihat betul bahwa Ramadan adalah bulan yang multifungsi, multiguna, multimanfaat. Jadi Ramadannya multifungsi, ibadah puasanya multifungsi, dan berbagai macam rangkaian-rangkaian ketaatannya pun di bulan Ramadan multifungsi yang sangat luar biasa. Maka fungsi Ramadan yang pertama yang ingin saya bahas dalam kajian telaah tasawuf dan filsafat Islam ini adalah memiliki fungsi pembakaran. Ramadan bulan yang memiliki fungsi tohirun mutohirun. Ramadan adalah bulan yang bukan hanya suci, tapi fungsinya mensucikan. Jadi Ramadan ini bukan hanya bulan suci. Kalau kita kadang-kadang lihat tulisan-tulisan di banner, di spanduk, selamat datang bulan suci Ramadan. Itu sebetulnya tepat, tapi lebih dari itu, Ramadan bukan hanya bulan yang suci, tapi dia bulan yang mampu belajar tentang air untuk berwudu. Ya, di dalam kajian fikih kita akan melihat bahwa dalam kajian fikih, misalkan dalam kitab Fathul Qoribnya Abu Suja, itu ketika kita belajar tohar, maka pelajaran yang pertama adalah al-babul atau faslul miyah atau babul miyah, bab yang membahas tentang air. Nah, ketika kita bahas tentang air, ini kita akan bisa membahas tentang apa? Tentang pembagian air. Air itu bisa dibagi kepada 3. Ada tohirun mutohirun, atau ada 4 kalau dalam Fathul Qorib itu. Tohirun mutohirun, wahuwa ma'un mutlak. Ada juga tohirun ghairu mutohirin, ya, yaitu makruh. Ada air musta'mal, ya, atau tohirun, ya, ada ghairu mutohin. Ada juga air mutanajis, ada air yang terkena najis. Jadi ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tidak mensucikan, makruh, ada air musta'mal, atau ada air yang mutanajis, air yang terkena najis. Nah, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Air kopi, air teh, air sirup. Jangan mentang-mentang kita di bulan Ramadan, ya, ternyata pas pagi kita ngantuk, wudunya pakai air kopi. Ya, betul suci, tapi dia tidak mensucikan. Ya, atau kita ketika di tengah jam air yang suci mensucikan, namanya air mutlak. Nah, Ramadan ini fungsi pertama bukan sekedar bulan suci, tapi Ramadan adalah bulan yang suci dan mensucikan. Ini fungsi pertama Ramadan, fungsi mensucikan, fungsi membakar, fungsi menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kalau kita lihat hadis-hadis terkait dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, semua hadis yang berbicara tentang pensucian. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan hanya mengharap Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, seluruh dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang lalu. Atau man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau man qama lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadri, ghufira lahu ma taqaddama. Jadi seluruh amalan-amalan Ramadan, puasanya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, sedekahnya, apapun amalan kebaikan Ramadan, dia punya fungsi pertama mensucikan. Jadi Ramadan bukan hanya bulan suci, tapi Ramadan bulan yang suci plus juga mensucikan. Terlebih di bulan Ramadan,
turun kitab suci yang dibawa oleh makhluk Allah yang suci, malaikat Jibril, tentu kesucian Ramadan bertambah dengan diturunkannya kitab suci. Jadi suci yang kuadrat, istilah yang paling tepat untuk digunakan dalam istilah ini adalah tohirun, mutohirun, suci dan mensucikan. Jadi sangat luar biasa. Oleh karena itu maka amat sangat rugi orang yang dikasih kesempatan Ramadan, hidup di Ramadan, sehat di Ramadan, tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Rugi ternyata tidak terampuni dosa-dosanya. Ini poin yang pertama, fungsi Ramadan sebagai bulan yang suci dan juga mensucikan. Jadi Allah itu memberikan pencuci kepada kita, ada 3. Ada pencuci harian, ada pencuci mingguan, ada pencuci tahunan. Ya, jadi kalau dosa-dosa biasa bisa dikucek-kucek aja hilang tuh. Ibaratnya kalau kotoran, kita kucek-kucek aja hilang tuh kotoran. Ada kotoran nggak bisa dikucek, harus pakai deterjen. Itu baru hilang. Ada juga kotoran kadang-kadang nggak cukup pakai deterjen, tapi harus pakai pemutih, direndam 1 minggu, baru hilang itu kotoran. Ada dosa yang bisa dibersihkan dengan amalan harian kita, ada dosa yang bisa dibersihkan dengan amalan mingguan kita, ada dosa yang hanya bisa dibersihkan dengan amalan tahunan kita, yaitu Ramadan. As-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wal Ramadan ilal Ramadan mukaffaratul sayyiati majtunibal kabair. Ya, salat yang 5 waktu, Jumat satu ke Jumat yang lain, Ramadan tahun ini kepada Ramadan tahun berikutnya adalah penghapus, pencuci terhadap kesalahan dan dosa kita selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Ini poin pertama dalam kajian kita tentang Ramadan sebagai bulan multifungsi, bulan multimanfaat, bulan multiguna. Atau wazaif sahri Ramadan, fungsi-fungsi bulan Ramadan. Fungsi yang kedua, Ramadan itu adalah merupakan bulan mudha'afatul amal. Ramadan itu adalah bulan pelipat ganda amal. Memahami makna lipat ganda ini paling tidak bisa 3 hal. 1, menambal amal yang kurang. 2, melengkapi. Yang ketiga, menyempurnakan. Jadi yang disebut dengan Allah melipat gandakan amal seseorang, melipat gandakan pahala seseorang di bulan Ramadan, bisa menambal, bisa melengkapi atau menyempurnakan amalan-amalan yang kurangnya. Di dalam hadis dari Salman radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW, meriwayatkan bahwa barang siapa yang melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, amalan-amalan yang sunnah di bulan Ramadan, maka Allah akan menilai amalan sunnah itu sebagai amalan wajib. Dan barang siapa yang menjalankan amalan-amalan yang wajib, maka amalan itu akan dinilai oleh Allah dengan 70 kali lipat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Jadi berdasarkan hadis ini, di Ramadan ini ternyata tidak ada amalan sunnah. Maksudnya apa? Setiap amalan sunnah dinilai dan diapresiasi oleh Allah sebagai amalan wajib kita. Dan setiap amalan wajib kita ternyata dinilai oleh Allah 70 kali lipat. Masya Allah. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau menegaskan bahwa amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah disebabkan karena 2 hal. 1, disebabkan karena syarful makan, mulianya tempat. Jadi mulianya tempat, amalan yang biasa bisa menjadi luar biasa. Mulianya tempat, amalan yang kecil bisa menjadi besar, amalan yang sedikit bisa menjadi banyak. Contoh, ketika kita beramal di Masjidil Haram, sholat kita di Masjidil Haram berbeda dengan sholat kita di Masjid Indonesia. 1 rakaat di Masjidil Haram 100.000 rakaat. 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lainnya. Kenapa? Disebabkan karena kemuliaan tempat menyebabkan amal biasa menjadi istimewa. Makanya siapapun yang beramal di Masjidil Haram, di kota suci Mekah, maka amalan yang biasa jadi istimewa, amalan yang kecil jadi besar, yang sedikit menjadi banyak di hadapan Allah. Syarful makan, mulianya tempat, menjadikan amalan biasa menjadi luar biasa. Yang kedua,
amal kita bisa ditingkatkan dan dilipat gandakan oleh Allah. Disebabkan karena sarfuz zaman. Sarfuz zaman, mulianya waktu. Kita beramal di bulan Ramadan berbeda dengan amal di luar Ramadan. Kita baca Quran di Ramadan berbeda dengan baca Quran di luar Ramadan. Kita sedekah di bulan Ramadan berbeda dengan sedekah di luar Ramadan. Rasulullah bertanya kepada sahabat, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdal?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasul mengatakan, "Shadaqatu fi syahri Ramadan," kau bersedekah di bulan Ramadan. Al-umratu fi syahri Ramadan ta'dilul hajj, kata Nabi. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji, bahkan hajjul ma'i, kata Rasul, haji bersamaku. Masya Allah, dahsyat. Cuma sayang Ramadan sekarang kita nggak bisa umroh gitu ya, karena gara-gara si corona gitu loh ya. Gara-gara si corona. Padahal kita umroh saat ini nilainya sama dengan haji, bahkan haji bersama Rasulullah SAW. Makanya kalau bulan Ramadan orang umroh itu rame. Bang Hadi, seperti ramainya ramainya orang haji. Bahkan biaya umroh di bulan Ramadan itu hampir sama dengan biaya ibadah haji. Kenapa? Mengambil keutamaan, mengambil faidahnya yang luar biasa. Karena Rasul mengatakan orang yang umroh di Ramadan sama dengan haji, bahkan bukan haji biasa, tapi haji bersamaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang disebut dengan mudha'afah. Fungsinya melipat gandakan amal, menambal, melengkapi, menyempurnakan kekurangan amal kita. Terlebih di bulan Ramadan, di antara 30 hari ada satu malam yang Allah katakan lebih baik daripada 1000 bulan. Allah katakan lebih dahsyat daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita bagi 12 sekitar 83 tahun 3 bulan. Jadi siapa yang beriman, siapa yang beribadah, yang beramal pada saat itu, maka amalnya dicatat oleh Allah sebagai amal terbaik, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kalau orang 50 tahun ternyata baru sadar, ya, 50 tahun baru tahu jalan ke musola, 50 tahun baru tahu jalan arah kiblat kemana kayak gitu. Tiba-tiba pas lagi sadar, ketemu Ramadan, dia manfaatkan Ramadan. Dia hidupkan setiap malamnya, wabil khusus di malam terakhir 10 Ramadan. Dia itikaf, dia jaga, dia tongkrongin dan begadangin tuh Lailatul Qadar. Pas begitu dia dapat Lailatul Qadar, 50 tahun dia sebelumnya tidak sadar, begitu dia sadar, dia jaga Lailatul Qadar, dia dapat Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan amalan yang lebih baik daripada 83 tahun. 50 tahun yang kurang ditambahin. 83 diambil 50, masih ada sisanya, ada saldonya 30 tahun lagi. Untung dia gitu ya. Mati saat itu, Masya Allah, mudah-mudahan mati sebagai husnul khotimah. Ini penambal, dasar. Jadi dia punya fungsi mudha'afah. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, fungsi Ramadan ini adalah fungsi taqarrub, fungsi pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang puasa Ramadan ini di dalam surat Al-Baqarah itu ada sekitar 5 ayat. Dan itu berurutan dari 183, 184, 185, 186 sampai 187. 183 bicara tentang kewajiban Ramadan, puasa bulan Ramadan. 184 bicara tentang puasa itu pada waktu tertentu, hanya 30 atau 29 hari. 185-nya bicara Ramadan adalah merupakan bulan diturunkan Quran. 186 bicara tentang apa? Tidak bicara tentang puasa, tapi bicara tentang bagaimana posisi Allah di bulan itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, inni qarib, katakan bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a, aku akan menjawab. Aku akan menjawab setiap apa? Aku akan menjawab setiap permohonan hambaku apabila dia memohon kepadaku. Permintaan hambaku apabila dia meminta kepadaku. Jadi Ramadan bulan yang amat sangat akrab. Ini rahasia kenapa di Ramadan doa-doa dikabulkan. Ya kan salah satu Ramadan itu kan bulan mustajabah. Mustajabah itu doa. Bulan diijabahnya doa. Diijabah dikabulkannya. Kenapa sebabnya? Karena posisi Ramadan, posisi hamba dengan Allah, posisi kholik dengan makhluk begitu akrab, begitu dekat, qarib.
aqrabu min hablil warid, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Masya Allah. Jadi luar biasa kedekatan kita. Orang kan kalau udah dekat kan enak aja bang, kita mau minta. Kita kadang-kadang minta sesuatu dekat juga belum, kenal juga belum, kenal pas datang-datang kita nanduk orang, ya kita kepret sama orang. Ya, kau datang, kau kenal aku belum, baru ketemu udah minta-minta. Tapi kalau kita sudah dekat, sudah akrab, sudah mantap, aku butuh uang kayaknya buat beli mobil. Berapa kau butuh? Ah gitu kalau udah dekat kita. Jadi sama dengan Allah pun begitu. Qaribun. Ya, Ustadz. Ya. Mohon ditahan sebentar, Ustadz. Ya. Jangan dihabiskan semua tausiahnya, Ustadz. Oh iya, siap. Supaya netizen masih tetap merindukan Ustadz. Siap. Masih ada kesempatan untuk hari Ahad yang akan datang, Ustadz kembali meneruskannya. Ustadz, silakan disimpulkan untuk sesi kali ini. Tafadhol, Ustadz. Siap. Ya, jadi artinya di sini bahwa amat terlalu sayang kalau kita menyanyiakan bulan ini. Karena bulan ini bulan yang multifungsi, multimanfaat, multiguna. Jadi dari sekian tadi fungsi-fungsi Ramadan, saya jelaskan pertama adalah fungsi pencucian. Bukan bulan suci saja, tapi bulan yang mensucikan. Yang kedua, fungsinya apa? Ramadan adalah bulan yang senantiasa melipat gandakan amal. Yang dimaksud melipat gandakan bisa menambal, bisa melengkapi, bisa menyempurnakan amal-amal kita. Dan yang ketiga, Ramadan adalah bulan pendekatan diri kepada Allah. Nah ini perlu pembahasan khusus, pengkajian khusus. Bagaimana Allah begitu dekat dengan kita dan bagaimana kita begitu dekatnya dengan Allah. Dan apa manfaatnya yang bisa kita raih ketika kita sudah merasakan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti bisa kita kaji kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebenaran sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Sukron atas pencerahannya kepada netizen, baik yang berada di seluruh pelosok tanah air maupun yang berada di luar negeri, yang menyaksikan bisa mengakses tayangan langsung kita pada malam ini. Sekali kami ucapkan terima kasih. Netizen, tetap bersama Dwipa TV, nantikan tausiah, siraman rohani, dan kajian-kajian yang disampaikan para ustadz dalam sesi Hikmah Ramadan, dalam telaah, tasawuf, dan filsafat Islam. Hanya di Dwipa TV, televisi media sosial milik umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.